Tak apa. Nanti aja. Dan tak apa. Ambil dulu. So, langsung dulu ya. Tak apa. Yang ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang mulia, di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Ma'had Al-Ilmu, dalam rangka kajian, pelatihan dan terapi Al-Qur'an Ruqyah Syariah. Dan kita insyaallah akan mengupas tentang apa itu ruqyah syariah, bagaimana tata cara melakukan ruqyah yang benar, dan perbedaan mana ruqyah yang benar dan mana ruqyah yang tidak benar dalam pandangan Islam. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita juga akan membahas tentang bagaimana cara seseorang itu menjemput kesembuhan orang yang sakit diruqyah agar bisa sembuh, itu bagaimana caranya. Insyaallah kami akan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah, step-step tentang pasien yang diruqyah agar Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan serta kepada umatnya yang selalu senantiasa istiqomah di atas jalan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kami mulai materinya, kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari tim
Ruqyah Syariah dari Rehat Hati Foundation. Rehat Hati ini adalah sebuah komunitas dakwah yang bergerak dalam bidang ruqyah syariah, yaitu intinya dalam ilmu pengobatan nabawi, tibun nabawi, dan juga dakwah sosial ya, tentang sedekah dan lain sebagainya dengan program Project Langitnya. Rehat Hati sendiri yaitu didirikan oleh guru kami yaitu Al-Ustadz Nuruddin Al-Indonesi Hafizahullah. Beliau asli Sukabumi dan saat ini bertinggal di Cibubur. Dan insya Allah kami akan menjelaskan tentang tata cara pengobatan ruqyah syariah. Atau mungkin kita yang biasanya sering menonton di acara televisi, acara ruqyah, ada Ustadz Faizal, Ustadz Zunaidi di Trans 7 ya. Biasanya di televisi itu identik dengan kesurupan yang ditayangkan, yang disorot kalau di TV itu tentang kesurupannya. Sebenarnya ruqyah sendiri itu tidak harus kesurupan. Ya memang ada beberapa orang-orang yang ketika diruqyah kesurupan, tetapi tidak semuanya. Jadi terkadang kalau kita nonton di TV itu terbawa suasana hingga akhirnya kita takut diruqyah karena takut kesurupan, takut teriak-teriak dan lain sebagainya. Namanya juga tayangan TV ya, butuh followers. Jadi yang ditayangkan ya yang heboh-heboh saja, yang kesurupan, teriak-teriak ya seperti itu. Jadi biar penontonnya banyak seperti itu. Tapi jangan takut ya ikhwah, sebenarnya ruqyah itu tidak harus kesurupan ya. Memang tergantung kondisi jiwa masing-masing individu ketika diruqyah itu sendiri. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat manusia. Selain pedoman dan petunjuk, Al-Quran juga merupakan syifa, yaitu penawar, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa nunazziluna minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa wa rahmatul lil mu'minin, syifa penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan Al-Qur'an akan menambah kerugian bagi orang-orang yang zalim. Yaitu orang-orang yang zalim di sini ialah yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak berbuat kemungkaran ya, hal-hal yang membuat Allah tidak ridha, sehingga orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Artinya kalau kita ingin mendapatkan manfaat, syifa dan rahmatnya Allah melalui Al-Quran, kita harus menjadi orang yang mukmin, orang yang mukmin sejati, yaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah turunkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai kaum muslimin, kita harus wajib mengimani Al-Qur'an. Karena beriman kepada Al-Qur'an ialah salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Oleh karenanya, kita harus yakin, percaya dengan sepenuh hati kita dengan Al-Quran, dan juga kita wajib mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang hajrul Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Kata para ulama, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, hajrul Quran itu ada 3. Yang pertama, mereka tidak mau membaca Al-Quran. Dia Al-Quran di rumahnya, punya kitab Al-Quran, tapi hanya menjadi tumpukan buku saja ya.
Al-Quran itu hanya menjadi tumpukan buku saja hingga berdebu, tidak pernah dibacanya. Ini orang yang meninggalkan Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak mau memahami maknanya, hanya sekedar membaca begitu saja. Tidak mau belajar artinya, tafsirnya, tafsir para ulama. Mereka tidak mau mempelajarinya, hanya sekedar menjadi rutinitas bacaan, hanya menjadi rutinitas qiraah, tilawah saja, tidak dipelajari tafsir maknanya. Padahal sejatinya kita wajib memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran, artinya, maknanya, karena Al-Quran adalah pedoman, petunjuk, huda, petunjuk bagi umat manusia. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan Al-Quran, golongan orang yang ketiga, yaitu kata para ulama, yaitu tidak mau berobat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang peringatan dari Tuhanmu, yaitu tentang Al-Quran, syifaa'un lima fis sudur, yaitu penawar syifa untuk penyakit yang ada di dalam dada, sudur, penyakit yang ada di dalam dada yaitu kolbu, penyakit kolbu, wa hudar wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang meninggalkan Al-Quran ada 3 golongan, yaitu yang pertama tidak mau membacanya, yang kedua tidak mau mempelajari maknanya, yang ketiga mereka tidak mau berobat dengan Al-Quran. Jadi ketika kita sakit, sunnah Rasulullah SAW itu kita harus berobat dulu dengan Al-Quran sebelum kita berobat ke dokter, sebelum kita periksa ke misalnya puskesmas, ke rumah sakit, kita obati dulu, sakit kita. Misal kita demam, anak kita demam, orang tua kita demam, atau yang punya keluarga, istri, suaminya sedang demam, diobati dulu dengan Al-Quran, dibacakan dulu dengan Al-Quran, seperti itu. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, dan juga para istri-istri Rasulullah SAW, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sebelum tidur, beliau Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah untuk meruqyah dirinya, membaca Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Dan termasuk sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah diminta oleh seorang kaum, sekelompok kaum, untuk meruqyah kepala sukunya. Istilahnya kalau di bahasa kita ini kepala desa. Jadi ada sebuah kaum, suku, kepala desanya ini sakitnya terkena sengatan kalajengking, disengat kalajengking. Kemudian kaum ini, warga ini nyari sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diminta untuk ngobatin kepala desa tadi. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri bersedia dan meruqyah kepala suku tersebut dengan bacaan surah Al-Fatihah, dan hadisnya sahih, Dan setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri diberi imbalan beberapa ekor kambing. Kemudian setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Sebelum nanti kita paparkan dalil-dalil tentang yang terdapat pada hadis-hadis tentang ruqyah, kita sedikit akan membahas tentang bagaimana Al-Quran itu menyembuhkan. Al-Quran yang menyembuhkan, yang pertama, ada 5 hal. Yang pertama adalah ketajaman orang yang meruqyah, intonasi, lafadz yang baik, lafadz bacaannya yang baik. Kemudian yang kedua, niat, kekuatan niat, harus ada niat. Dan niat ketika meruqyah ini berbeda dengan niat ketika mengaji Al-Quran biasa.
Jadi niatnya berbeda. Tetapi niat ini tidak perlu dijaharkan, cukup fi qalbi, ya, di dalam hati. Niat itu di dalam hati, tidak perlu niat nawaitu saya niat meruqyah, tidak perlu, cukup di dalam hati, ya, di dalam hati kita berniat untuk meruqyah diri kita sendiri atau meruqyah orang lain, ya, seperti itu. Kemudian keyakinan dan dibaca dengan kondisi jiwa yang sehat. Jadi orang yang melakukan ruqyah, baik ruqyah secara mandiri, ruqyah secara sendiri, ya, pribadi, individu, ataupun meruqyah orang lain, mereka harus memiliki kondisi jiwa yang sehat, ya. Jiwa yang sehat ini terbebas dari berbagai macam kotoran-kotoran jiwa, ya. Kotoran-kotoran yang menyebabkan kolbu itu sakit, ya. Nanti akan disebutkan, ya, apa sih yang menjadi penyebab hati itu kok bisa sakit, ya. Insya Allah ada pembahasannya. Kemudian yang ketiga, caranya syar'i, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa birruqa man lam takun syirkan, tidak mengapa mengetahui kelemahan musuh. Nah, ini kalau kita meruqyah orang yang terkena sihir, ya, atau orang yang terkena gangguan, kita harus tahu kelemahan setan itu. Kalau kita terindikasi jin-jin nasab, jin-jin dari leluhur, ya, kita cek apakah kita masih punya peninggalan-peninggalan keramat, bekas-bekas peninggalan dari leluhur kita, ya, seperti itu. Kalau kita terkena sihir, ya, kita harus muhasabah, introspeksi diri, dan cari buhulnya. Buhul itu penghantar media sihir. Atau kita terkena gangguan jin khodam, ya, kita harus cari tahu, muhasabah, introspeksi. Kenapa kok jin itu, setan itu bisa datang mendolimi diri kita? Apa yang saya perbuat sehingga setan itu, ya, mengganggu diri kita? Kita harus cari tahu kelemahan setan itu, ya. Kemudian yang kelima, tidak ada perisai dalam tubuh pasien. Jadi maksudnya tidak ada hijab lagi penghalang antara dirinya dengan Al-Quran. Jadi pasien benar-benar harus taubat, ya. Orang yang diruqyah harus taubat, taubatan nasuha, meninggalkan seluruh kemungkaran-kemungkaran yang dahulu pernah dilakukannya, ya. Agar apa? Agar Al-Quran menjadi manfaat bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-45. Waalaikumsalam. Kata para ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, Imam Qatadah dan Ibnu Zaid mengemukakan, yaitu penutup dalam hati mereka, yaitu hijab itu pembatas, ya, penutup antara dirinya dengan Al-Quran, yaitu ada penutup di dalam hati mereka, yaitu masih ada kotoran-kotoran di dalam hatinya, sehingga ada dinding, ya, antara dirinya dengan Al-Quran dan tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang masih belum membersihkan hati kita
sehingga kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, ya. Jadi ketika orang itu belum sepenuhnya beriman terhadap kehidupan akhirat, orang yang belum sepenuhnya beriman terhadap kehidupan akhirat, otomatis mereka masih melakukan kemungkaran. Orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kesyirikan, maksiat, ya, mereka kalau beriman benar-benar dengan kehidupan akhirat, mereka pasti akan meninggalkan perbuatan mungkar tersebut, ya. Karena takut azab nanti di kehidupan akhirat, takut nanti dibalas dengan azab yang pedih, sehingga mereka mau meninggalkan hal-hal yang mungkar tersebut, ya. Sehingga orang yang belum sepenuhnya beriman terhadap kehidupan akhirat, maka dia tidak akan memperoleh manfaat dari Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penutup di dalam hati mereka. Kemudian apa sih kotoran-kotoran hati itu? Kok dari tadi pembahasannya tentang kotoran jiwa, ya, pembatas antara Al-Quran dengan dirinya karena masih ada sesuatu di dalam hatinya, yaitu kotoran-kotoran. Thayyib. Kotoran-kotoran jiwa ini ada beberapa macam. Yang pertama, subhat dan syahwat, ya. Yang pertama, kotoran jiwa, subhat dan syahwat. Waalaikumsalam. Mas. Baik. Jenis-jenis kotoran jiwa yang pertama subhat dan syahwat. Yang kedua hasad. Hasad ini iri, dengki, ya. Misal ada seseorang yang mendapatkan rezeki yang berlebih, ya, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita iri, bahkan kita menginginkan rezeki yang diterima orang tersebut hilang. Kemudian kita melakukan apa saja untuk, ya, membuat orang itu tidak mendapatkan nikmat yang diperolehnya, ya. Kedengkian, ada iri, ada kedengkian. Ini hasad ini. Ini penyakit yang kotor sekali, ya, di dalam hati. Harus kita hilangkan. Kemudian yang ketiga, dosa-dosa besar, ya. Maksiat, zina, berdusta, riba, ya. Riba ini ketika kita misal pinjam uang, ya, sekian, 100.000, nanti ada bunga di situ. Atau ada denda keterlambatan. Kalau kamu nggak bayar sesuai dengan tempo, kamu nanti kena denda. Ini riba. Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah kembangkan, suburkan sedekah, ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, setelah dosa-dosa besar, jenis kotoran jiwa yang selanjutnya syirik, ya, kesyirikan, menyekutukan Allah, mendatangkan tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, ya, masih kita meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, ya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan kasih ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan kesyirikan adalah termasuk yang dosa yang sangat besar. Maksudnya ayat di sini, ketika seseorang itu, hamba Allah itu melakukan kesyirikan, kemudian belum sempat bertaubat sampai kematiannya tiba, maka Allah Ta'ala, ya, tidak akan memberikan ampunan kepada orang tersebut.
Jadi orang yang belum bertaubat sampai ajalnya tiba, ya, melakukan kesyirikan, belum bertaubat dari dosa syiriknya, Allah tidak akan kasih ampunan. Ya, sangat berat sekali makanya dosa syirik ini. Dan dosa syirik ini bisa menghapus pahala-pahala kita, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Walau asyraku, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan sekiranya apabila kalian berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, maka dihapuslah seluruh amalan-amalanmu, baik pahala dari sholat kita, ya, puasa, sedekah kita, tilawatil Quran kita, ya. Kalau kita melakukan syirik saja kepada Allah, satu saja, itu sudah dihapus, digosok, digosok oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dapat pahala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat sekali dosa syirik ini. Ini adalah kotoran jiwa yang keempat, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, selanjutnya ialah kotoran jiwa yang kelima, sesuatu yang baru dalam ibadah yang tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Artinya kita membuat-buat hal-hal yang tidak dicontohkan, tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Misal, kita pengen kebal, kita pengen punya tenaga dalam, kita melakukan puasa mutih atau puasa pati geni. Ya. Puasa mutih ini bukanya dengan hal-hal yang putih, nasi putih, air putih, ya, seperti itu. Tidak boleh ada lauk pauknya. Ini puasa mutih. Biasanya diamalkan oleh orang-orang yang ingin belajar kanuragan, kekebalan, tenaga dalam, bisa makan beling, dan lain sebagainya. Ibadah yang seperti ini tidak termasuk sunnah, tidak termasuk tuntunan Rasulullah SAW. Maka hal ini termasuk dalam kotoran jiwa, ya. Atau puasa pati geni. Ada ibadah puasa yang namanya puasa pati geni. Yaitu seseorang itu berpuasa, kemudian bertinggal di suatu ruangan yang gelap, tidak boleh terkena cahaya, tidak boleh tidur dalam kurun waktu tertentu. Biasanya bisa 7 hari atau bahkan sampai 40 hari melakukan hal yang demikian, ya. Tidak tidur, tidak boleh terkena cahaya, tidak makan, tidak minum. Seperti mayat hidup, seperti ini, ya. Ini ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Biasanya orang-orang yang ingin punya ilmu ilmu kesaktian dan lain sebagainya, ya, dianggap wali, padahal pakai amalan-amalan yang menyimpang dari syariat Rasulullah SAW. Seorang wali Allah itu, mereka orang-orang yang soleh, mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bertauhid, meninggalkan maksiat-maksiat, ya, tidak melakukan kemungkaran. Nah, inilah yang disebut dengan wali Allah, dan mereka istiqomah di dalamnya. Nah, seandainya mereka diberikan karomah, ya, sebuah keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali Allah ini, itu sesuatu yang mungkin terjadi, ya, dan itu pernah terjadi, ya, di kalangan orang-orang soleh, seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Ya, ketika Umar bisa berbicara secara jarak jauh, ketika sedang berkhutbah, ya, ada sahabat yang berperang, kemudian dikasih instruksi oleh Umar bin Khattab. Ini sebuah karomah yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab. Tetapi karomah yang dialami oleh orang-orang soleh di sini tidak ada pelatihannya, tidak ada amalan-amalan khusus sebelumnya. Misal ngamalin ini wiritan nanti 700 kali, 1 juta kali. Tidak ada seperti itu. Tidak pakai puasa-puasa ini dan itu. Ya. Intinya karomah itu langsung Allah berikan tiba-tiba kepada hamba Allah yang soleh itu secara tiba-tiba. Dan biasanya karomah tidak berulang-ulang, hanya sekali saja. Tetapi kalau ada orang yang mengaku bisa berbicara dengan makhluk gaib secara berulang-ulang, atau menyembuhkan orang yang sakit dengan mendatangkan rohnya Rasulullah SAW, itu sihir, itu dukun, ya, hati-hati, ya. Dipertontonkan apalagi, ya. Maka dari itu
kita harus berhati-hati ya dalam menyikapi ya ilmu pengobatan ini ya. Tentunya ilmu pengobatan ruqyah syariah ini ya akan menjurus ke ranah akidah ya. Harus benar sesuai dengan tata cara syariat Islam ya. Kemudian yang keenam, kotoran jiwa selanjutnya ialah cinta dunia, yaitu orang yang masih memprioritaskan hidupnya untuk kesenangan duniawi. Tujuan hidupnya hanya untuk dunia saja ya. Tidak pernah memprioritaskan hidupnya untuk akhirat. Contoh, misal ketika kita sedang mencari nafkah ya, di siang hari, bunyi suara azan, Allahu Akbar, azan duhur berkumandang, lewat azannya, sibuk masih ngurusin bisnisnya, proyeknya, nanggung masih belum selesai. Akhirnya sholatnya nanti jam 2, jam setengah 3, sholat duhurnya di penghujung waktu, karena masih sibuk tadi dengan urusan bisnisnya. Ini orang yang cinta dunia, mengabaikan akhiratnya. Padahal dunia itu hina sekali. Kata Rasulullah SAW, dunia itu lebih hina daripada bangkai ekor kambing yang cacat ya. Ketika Rasulullah SAW berada di sebuah pasar, menemukan bangkai kambing ini cacat. Kemudian ditawarkan kepada para sahabatnya. Siapa yang mau kambing ini? Yang mau membeli kambing ini? Ya. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh kalau kambing ini masih hidup, kami tidak mau, karena kambing ini cacat. Ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sesungguhnya dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat ini di hadapan kalian. Jadi, untuk apa? Ya, kita mencintai dunia. Toh dunia ini hanya sementara. Ya, harta yang kita miliki saat ini hanya sementara. Sewaktu-waktu bisa saja Allah mengambilnya. Makanya kita dianjurkan untuk terus bersedekah, ya. Bersedekah, disalurkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya, agar bisa menjadi amal jariah kelak, amalan yang terus mengalir sampai di alam kubur ya. Maka dari itu kecintaan kita terhadap dunia ya, harus dihilangkan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari nafkah, bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Silahkan bekerja, tetapi ada prioritasnya, ada kadar-kadarnya. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan untuk mencari harta, ya, untuk mencari nafkah, membuat kita lalai dalam perkara urusan-urusan akhirat. Ya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keenam hal ini, jenis-jenis kotoran jiwa ini, maka hendaknya harus kita hilangkan dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, memperoleh manfaat dari Al-Quran ya, mendapatkan syifa, penawar dan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran ini ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruhnya. Namun apabila segumpal daging itu buruk, rusak, maka rusak pula seluruhnya. Ala wahya qalbu. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, yaitu hati manusia. Maka hendaknya kita bersihkan jiwa kita dari segala macam hal-hal yang mengotorinya ya. Dan hal-hal yang mengotori jiwa kita ialah dosa ya. Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka.
Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka ialah dosa di atas tumpukan dosa, sehingga kolbu itu tertutup, ya, hati itu tertutup. Maka hendaknya kita harus menghilangkan kotoran-kotoran jiwa yang ada di dalam hati kita. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penyakit dalam tubuh manusia itu ada dua. Yang pertama penyakit jasmani, penyakit jasad, ya, atau yang disebut daun. Maka obatnya adalah dawa. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, likuli daun dawaun fa idza usibat dawa'i bi baro'ah bi idnillahi azza wajal, ya. Maka penyakit jasad ini adalah dawa obat yang ada di permukaan bumi, ya. Seperti itu. Misal orang yang sakit perut, ya, mohon maaf, diare, ya, seperti itu. Maka dicari obatnya, bisa dengan obat medis, beli entrostop, ya. Beli apa itu? Siba SG kalau zaman dulu, ya, seperti itu. Obat-obat medis. Atau orang yang patah tulang, ya, sakit fisik ini, nggak bisa orang yang patah tulang diruqyah, ya, nggak nyambung tulangnya, ya, harus pergi ke dokter, ya, di pen atau di apa, dioperasi, ya, seperti itu. Dan setelah dawa obat yang ada di permukaan bumi, yang melakukan adalah tabib. Nah, tabib ini dokter, ya, seperti itu. Kalau bahasa Arabnya kan tabib, tabibun, tabibun, ya, dokter. Dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tabib ini, dokter ini hanya sebagai asbab saja. Ya, asbab untuk menangani penyakit jasad itu tadi, ya. Penyakit diare, penyakit patah tulang, ya, keseleo, seperti itu. Tentunya hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit jasad, jasmani. Kemudian penyakit yang kedua adalah yang ada di dalam tubuh manusia ialah penyakit ruhani, penyakit psikis. Ini ada di dalam kolbu, ya. Tadi telah dijelaskan penyakit-penyakit yang ada di dalam kolbu, kotoran-kotoran kolbu, kotoran jiwa, ya. Marot, maka setelah kolbunya sakit, orang itu menjadi sakit secara mentalnya, sakit secara ruhaninya, ya. Kemudian yang dibutuhkan sakit secara rohani, secara mental, secara psikis, apa yang dibutuhkan? Bukan lagi obat yang ada di permukaan bumi, ya. Bukan lagi entrostop lagi yang dibutuhkan, tetapi syifa, ya. Syifa ini penawar, yaitu Al-Quran, ya. Syifa'ul lima fis sudur dalam ayat. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Yaitu Al-Quran akan menjadi syifa dan rahmat. Syifa'ul lima fis sudur, syifa penawar untuk penyakit yang ada di dalam dada manusia, yaitu kolbu, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang yang sakit secara rohaninya, secara mentalnya, psikisnya, dia butuh dengan pengobatan Al-Quran, ya. Dikasih tausiah-tausiah tentang agama, siraman-siraman kolbu kepada orang tersebut, ya, agar motivasinya, ya, tumbuh kembali, ya, agar keterpurukannya, ya, bangkit kembali, agar yang tadinya rohaninya rusak, ya, disebabkan maksiat, ya, bisa berganti menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal soleh, meninggalkan segala kemaksiatannya, ya. Kemudian dibacakan dengan Al-Quran, ya, syifa, ya. Kemudian tentunya hasil terakhir ialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, Asy-Syafi, yaitu disebut dengan Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan.
kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita akan sedikit membahas tentang empat pilar utama untuk penyembuhan Al-Quran. Empat pilar utama dalam penyembuhan Al-Quran. Penyembuhan dengan Al-Quran harus ada keterpaduan atau keterkaitan terapi dan pembentengan pada empat aspek diri manusia. Itu harus ada keterkaitan. Orang yang diobati dengan Al-Quran harus ada keterkaitan dalam empat aspek. Yang pertama, kesehatan spiritualnya, iman dan Islam. Dia harus beriman, meyakini dalam hatinya tentang syariat Islam ini, kemudian mengikrarkan, mengucapkan dalam bentuk lisan dan mengamalkan dalam bentuk perbuatannya. Ini adalah iman, ya. Kemudian kesehatan jiwanya, jiwanya harus bersih dari noda-noda yang telah disebutkan tadi, ya. Yang ketiga, kesehatan jasmaninya, ya. Yang keempat nanti akan dijelaskan kesehatan jasmani. Jasmaninya, ya, harus sehat. Kemudian kesehatan lingkungan mencakup yang pertama keluarga, kesehatan lingkungan, yang kedua teman dan sahabat, yang ketiga tempat tinggal, dan yang terakhir tempat kerjanya, ya. Harus ada keterkaitan dari empat aspek ini. Kesehatan spiritual, kesehatan jiwa, jiwanya harus bersih, dan jasmaninya juga harus mendukung juga, ya. Contoh, orang yang sakit jiwanya, maksudnya dia masih melakukan banyak kemaksiatan, ya, mabuk-mabukan, banyak minum khamr, makanan-makanan yang tidak halal dikonsumsi, sehingga membuat fisiknya rusak. Orang yang mengkonsumsi barang-barang yang haram pasti akalnya akan rusak. Nah, maka orang yang seperti ini harus dikasih pencerahan, terlebih dahulu. Karena ada beberapa kasus orang yang pecandu narkoba itu diruqyah, ya. Orang pecandu narkoba, pecandu sabu-sabu itu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi tidak langsung sekaligus diruqyah, harus ditausiai dulu, dikasih pencerahan dulu, ya. Disadarkan kalau perbuatannya itu keliru, ya. Hingga benar-benar orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang dilakukannya, ya. Baru setelah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti itu. Nah, ini kesehatan iman dan Islam, ya. Yang kedua kesehatan jiwa, menjaga kestabilan jiwa yang paling utama adalah dengan menguatkan akidah, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kesehatan jasmani dengan melakukan ibadah-ibadah yang bersifat ragawi. Contohnya seperti sholat, ya. Baik sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah, agar jasmaninya sehat, ya. Kemudian yang keempat kesehatan lingkungannya, mencakup keluarganya. Misalnya kita melihat gangguan apa jin nasab dan lain sebagainya, ya. Tetapi keluarga kita kurang mendukung, bahkan meremehkan, ya. Atau bahkan kita dirayu untuk pergi ke pengobatan yang tidak syar'i. Nah, ini nanti prosesnya kurang maksimal. Apalagi pihak keluarga membuat semangat diri kita dan mereka. Jadi keluarga harus mendukung, membuat diri kita semangat.
sudah semangat lakukan ruqyah mandiri tetapi keluarga tidak mendukung atau bahkan ngejek kita, kurang maksimal namanya tentunya. Dan orang yang berpenyakit gila, ini kami di lapangan memiliki pengalaman beberapa orang yang gila. Selain orang praktis yang meruqyahnya, pihak keluarga juga harus mendukung. Yaitu pihak keluarga tentunya melakukan ruqyah juga kepada orang gila ini. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran juga setiap hari, rutin oleh pihak keluarganya. Karena kan praktisi ruqyah kan tidak setiap hari datang, tidak bisa setiap hari. Maka yang melakukannya tentunya pihak keluarganya. Tentunya sambil mengikuti nasihat-nasihat, instruksi-instruksi yang diberikan oleh praktisi ruqyah syariah tersebut. Harus mendukung juga pihak keluarganya. Kalau hanya mengandalkan praktisi saja, nanti takut dikhawatirkan masuk dalam unsur syirik. Bergantung kepada si peruqyah. Nah, ini tidak baik. Karena ada orang yang ruqyah, minta ruqyah tetapi bergantung. Saya kalau nggak diruqyah si fulan, saya nggak bisa sembuh. Nah, ini syirik ini di sini. Menganggap yang menyembuhkan manusia, padahal yang menyembuhkan Allah. Seorang peruqyah hanya membantu mendoakan saja, membantu memberikan arah yang benar saja. Hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bergantung kepada peruqyah. Di samping dia diruqyah, dia harus rutin, wajib melakukan ruqyah secara mandiri, ruqyah sendiri. Karena dikhawatirkan kalau nanti condong kepada peruqyah, dia berbuat syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman dan sahabat, Teman sangat juga mempengaruhi faktor, Teman sangat mempengaruhi faktor kesembuhan seseorang dalam pengobatan Al-Qur'an. Jika memang dia berniat berobat dengan Al-Qur'an, maka mulailah untuk memilih teman yang dapat membawa ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari teman-teman yang baik, Jangan teman-teman yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum yukhalil." Agama seseorang itu dilihat dari teman karibnya, teman dekatnya. Maka perhatikanlah, lihatlah dengan siapa engkau berteman, dengan siapa kalian berteman, perhatikanlah. Kalau kita berteman dengan, contohnya berteman dengan orang yang berdagang minyak wangi, kita pasti akan ketularan wangi. Karena kita setiap hari, tentunya kalau kita akrab dengan penjualnya, dikasih gratis kadang-kadang minyak wanginya, ketularan wanginya. Kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, kita akan ketularan besinya, seperti itu. Makanya kita pandai-pandai cari teman yang bisa membawa untuk bersemangat, beramal soleh, Teman-teman yang misalnya ngajak ke kajian bareng, oh ada pengajian di sana, ayo kita hadir, itu. Teman-teman yang baik, bukan teman-teman yang ngajak berbuatan haram. Misal teman yang rusak seperti ini, di sana ada pengobatan seru, ada begini-begini, Ningsih Tinampi namanya, seperti itu, mohon maaf Ini teman yang malah ngajak berbuat syirik ini, ngajak ke dukun. Jangan sampai kita memiliki teman yang buruk. Teman juga mempengaruhi faktor untuk kesembuhan seseorang. Kemudian tempat tinggal, rumah tempat tinggal kita juga berpengaruh kuat dalam efektivitas dalam melakukan ruqyah syariah, pengobatan Al-Qur'an. Contohnya rumah yang kotor, Yang kotor ini bukan kotor debu saja, bukan, tapi kotor masih terpasang azimat-azimat, rajah-rajah, di dalam rumah. Ini rumah yang kotor, banyak zimat-azimat. Kemudian masih ada gambar atau foto-foto makhluk yang bernyawa, Karena malaikat rahmat ini tidak mau masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup yang bernyawa, yaitu manusia dan binatang. Maka hendaknya kita turunkan, kalau ada di rumah kita, baik lukisan
harimau, lukisan singa, lukisan ikan hiu, lukisan burung, ya. Nah, maka harus kita turunkan. Termasuk foto kita atau foto keluarga. Bukan berarti kita dilarang foto, tafadhol, silakan foto, ya. Tetapi alangkah lebih baiknya foto itu diturunkan, ditaruh di album foto saja, ya. Taruh di album, disimpan di lemari. Nanti kalau mau lihat bareng-bareng keluarga, ya dilihat bareng-bareng. Oh, ini kenang-kenangan ketika pernikahan misalnya. Kenang-kenangan ketika wisuda anaknya. Dilihat melalui album saja, tidak dipajang di dinding. Karena menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Jadi orang yang melakukan ruqyah harus dibersihkan dulu tempatnya, ya, dari jimat, raja-raja, benda-benda pusaka keramat, ya, keris-keris yang masih ada isi-isinya, khodam-khodamnya itu dihancurkan semuanya, ya. Dan gambar-gambar itu diturunkan. Dan juga patung, ya, termasuk patung juga. Bagaimana dengan boneka? Nah, boneka ini hanya untuk mainan anak-anak, ya, seperti robot-robotan, boneka, apalah, ya, untuk mainan anak-anak. Silahkan kalau untuk anak-anak bermain boneka, tetapi setelah itu disimpan di lemari. Setelah habis main, ya, anak kita main boneka, bonekanya disimpan di lemari, tidak berserakan, ya, tidak dibiarkan berserakan atau tidak dipajang di atas meja, ya, tidak dipajang lah, pokoknya ditaruh, disimpan di rak, ya, di laci, ya, agar malaikat rahmat bisa masuk ke dalam rumah kita, ya. Ini dalilnya ketika dulu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, ya. Kemudian malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW karena apa? Karena di dalam rumah Rasulullah SAW ini ada gorden, tirai yang bergambar binatang, ya. Maka Rasulullah memerintahkan istrinya, ini di rumahnya Aisyah, memerintahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk menurunkan tirai ini karena malaikat Jibril tidak mau masuk, ya. Malaikat Jibril termasuk malaikat rahmat, ya. Menurunkan, akhirnya diturunkan tirainya ini, tirainya, ya, di rumahnya Aisyah itu yang bergambar binatang, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi kesembuhan dalam Al-Quran ialah tempat kerjanya juga, ya. Kalau kita misal ingin berobat dengan Al-Quran, pengobatan nabawi, ya, pengobatan ala Nabi, tempat kerja kita jangan sampai terdapat unsur-unsur yang menyelisihi syariat Islam. Maka hendaknya kalau kita misalnya masih bekerja di tempat yang menyelisih syariat Islam, kita cari tempat yang lain untuk bekerja. Kasihan keluarga kita kasih uang haram setiap hari. Misalnya kita bekerja di tempat riba, ya, itu setiap hari kita mengkonsumsi harta riba, uang riba, ya. Mana mungkin orang yang diruqyah sembuh kalau masih bekerja di tempat-tempat riba atau tempat-tempat yang menjual barang haram. Mohon maaf, ya. Contoh kecil, barang haram rokok, ya. Ini tidak boleh. Kalau kita jual rokok, uang hasil rokok itu haram. Ya. Karena apa? Rokok itu tulisannya, kardusnya kan ada. Rokok itu membunuhmu. Nah, pemerintah sudah memperingatkan rokok itu membunuhmu, tapi kita masih membelinya. Ya. Kalau hal yang mudarat itu ada, maka artinya hal itu haram untuk dikonsumsi. Orang yang merokok pasti kecanduan, ya. Namanya orang yang kecanduan, ya, pasti kalau nanti nggak merokok pusing, geliyeng. Nah, apa bedanya dengan khamr, ya? Dan juga rokok juga membahayakan tubuh kita. Selain membahayakan organ jantung, paru-paru, ya, organ ginjal kita, juga asap yang kita keluarkan dari mulut kita itu ketika dihirup oleh orang lain itu membahayakan juga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la darar wala dirar. Jangan membuat kemudaratan, membuat bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Rokok ini masuk nanti membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Kalau misalnya kita punya warung,
punya toko, ya, masih menjual barang tersebut, tinggalkan. Cari jualan yang halal, yang berkah, ya, agar rezeki yang kita dapatkan itu berkah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita misalnya menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan, ya, yang akhwat misalnya menjadi seorang karyawan yang perempuan, kemudian atasan melarang untuk memakai hijab, ya, karyawannya tidak boleh pakai jilbab, cari pekerjaan yang lain, ya. Ini tidak boleh, ini kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau karyawannya dilarang, ya, yang laki-laki dilarang untuk sholat berjamaah. Biasanya ada bos-bos di suatu perusahaan, ya, karyawannya tidak boleh sholat berjamaah. Nanti sholatnya belakangan, sendirian aja. Nah, ini biasanya ada beberapa, tidak semuanya. Kalau kita misalnya bekerja di perusahaan yang seperti itu, kita cari pekerjaan yang lainnya. Insya Allah, Allah itu memberikan jalan keluar bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah, ya, berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kalau kita bertakwa kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, dia menyandarkan hasilnya kepada Allah, ya, dan diiringi dengan usaha yang halal, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Jangan takut kalau kita memutuskan resign dari sebuah perusahaan yang menyelisihi syariat Islam, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang dalil-dalil ruqyah. Dahulu Rasulullah SAW pernah terkena sihir, ya. Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Asom. Disihir, dibuat lupa, dan tidak mendatangi istri-istrinya. Tapi perasaan Rasulullah sudah mendatangi, padahal belum. Dibuat lupa, disihir oleh orang Yahudi. Dengan buhulnya diambil rambutnya Rasulullah, itu diikat di sebuah sisir, kemudian ditanam oleh orang Yahudi tersebut di dalam sumur. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, ya, untuk meruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan doa itu yang terdapat pada Sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli sayyudik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Masya Allah. Yang diruqyah manusia paling mulia, ya, Nabi Muhammad SAW, yang meruqyah malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, ya. Jibril ini pimpinannya para malaikat, malaikat yang paling mulia. Kemudian dan juga kisah tentang disihirnya Rasulullah SAW ini menjadi asbabun nuzul surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian selanjutnya dalil dari hadis juga, ini ketika Rasulullah SAW meruqyah cucunya, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW sering mendoakan Hasan dan Husain, ya, cucunya, anaknya dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dengan bacaan u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah, ya. Aku melindungi kalian dengan kalimat Allah, Al-Quran atau asma dan sifat-sifatnya yang sempurna
dari setiap setan dan binatang yang berbisa serta ain yang dengki. Ya. Riwayat Sunan At-Tirmizi. Ya. Ini bacaan uidzukuma bikalimatil hitamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Ini bacaan ruqyah ketika ruqyah Rasulullah SAW meruqyah cucunya. Ini bisa nanti kita praktekkan ke anak kita, misal kalau punya anak kecil, anak bayi, ya, atau keponakan yang masih balita, ya. Kalau nangisan terus biasanya ini terkena ain, ya. Nangisan terus tidak mau minum asinya ibunya, apalagi nangisnya tidak keluar air mata. Ini bayi biasanya terkena ain, seperti ini ciri-cirinya. Tidak keluar air mata kalau nangis, terus tidak mau minum asi ibunya. Ini diruqyah, ya. Bayi ini diruqyah dengan bacaan ini, sebagaimana Rasulullah meruqyah cucunya Hasan dan Husain, ya. Dihafalkan, ya. U'idzukuma bikalimatil hitamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah, ya. Dan juga ini dari Aisyah, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW apabila ada orang yang sakit, ya, di antara kami beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya, ya, kemudian membacakan doa, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama, ya. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, wahai penguasa, wahai Rabb, penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tanpa meninggalkan rasa sakit, ya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Rawahul Bukhari, ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian selanjutnya ruqyah mandiri. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, maka beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya, ya. Misal kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu ditiupkan. Nah, ini sebelum tidur, ya, hendak mau tidur, kemudian diusapkan ke wajah dan ke seluruh tubuhnya. Ini sunnah Rasulullah SAW ketika kita mau tidur, ya, meruqyah diri kita sendiri, ya, dalam Sahih Bukhari, ya. Ini adalah dalil-dalil tentang ruqyah dalam hadis, ya. Kemudian nah, ini kita mulai membahas tentang jenis-jenis ruqyah. Karena ruqyah ini ada dua macam. Jangan sampai kita tertipu, terkecoh. Yang kita datangi malah dukun. Kita awalnya minta ruqyah, tetapi yang kita datangi dukun. Jangan sampai terkecoh. Bahaya, datang ke dukun ini termasuk kesyirikan. Orang yang datang ke dukun, hati-hati, ya. Selain pahalanya dihapus oleh Allah, dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an sain lam tuqballahu salatun arba'inal yauman. Barang siapa yang datang kepada peramal, ya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang lain, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu, dia membenarkan, dia percaya dengan omongannya dukun, ya. Dukunnya bilang gini, oh kamu ini bukan sakit medis, kamu disantet kamu itu, ya. Yang nyantet kamu itu tuh si fulan, ya, misalnya tetangga sebelah kamu tuh yang nyantet kamu. Ini dusta, ini dukun ini memfitnah, mengadu domba kita. Kita percaya. Kata Rasulullah SAW apa? Fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur, telah keluar dari ajaran yang diturunkan oleh Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Imam Ahmad. Hati-hati ya. Berat ini datang ke dukun. Sekarang ada malah komunitasnya, perdunu ya. Beberapa hari terakhir ini ya, kita dihebohkan kalau kita mengikuti di Facebook, di media-media sosial lainnya, di berita-berita, bahkan masuk televisi kemarin, ditayangkan di TV. Ada perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Wah, ini bahaya, ini merusak akidah Islam ini. Ya, merusak akidah Islam. Persatuan Dukun Nusantara di Banyuwangi ini tempatnya. Subhanallah. Bahkan yang merestui katanya Ustadz, ya, Gus katanya. Subhanallah. Ya. Ciri-cirinya nanti akan kita jelaskan agar kita tidak sampai terkecoh ya dengan dukun-dukun yang berkedok ya, berkedok seorang ulama. Karena zaman sekarang itu dukun itu tidak pakai menyan. Kalau zaman dulu ya mungkin pakai menyan, pakai dupa, jampi-jampi begini, pakai belangkon ya. Kalau zaman sekarang enggak, pakai tasbih, pakai surban, jenggotan, ya, kiai, ya, dikasih ini jimat, pasang nanti di atas rumah. Nah, ini dukun ini, dukun kikun, kiai dukun, hati-hati ya. Bismillah. Ruqyah itu ada dua macam. Yang pertama, ruqyah yang hak, yaitu ruqyah yang syariah, ruqyah yang sesuai dengan tata cara syariat Islam. Ya, seperti tadi, doa-doa, baik itu yang terdapat pada hadis yang sahih, ya, dan juga yang dibaca adalah Al-Quran. Yang dibaca adalah Al-Quran, tidak ada yang lainnya. Dan juga yang meruqyah tidak bisa ngeramal. Orang yang meruqyah tidak bisa nerawang. Karena orang yang bisa ngeramal, nerawang, ini mereka sebenarnya memiliki penyakit, yaitu penyakit indigo. Orang-orang yang indigo itu mereka bukan orang yang punya kelebihan, tetapi pada hakikatnya mereka berpenyakit. Ada jinnya, ada setannya di matanya. Ya. Apa dalilnya? Kok manusia itu sebenarnya kalau yang normal itu tidak bisa melihat, ya, tidak bisa ngeramal ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-27 ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya, iblis ini dari kalangan bangsa jin, dan kabilah-kabilahnya, tentara-tentaranya yaitu bangsa jin dan syaitan, itu bisa melihat kalian manusia dari suatu tempat yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu, setan itu bisa melihat kita ya dari suatu tempat, alam gaib. Mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini dalilnya ya. Artinya kalau ada orang yang meruqyah terus ngaku bisa nerawang, oh kamu setannya ini rambutnya panjang, punggungnya bolong ya, pakai baju putih, itu dukun ya, hati-hati. Orang yang seperti itu ya, jangan dipercaya omongannya ya. Orang yang indigo itu harus diobati. Jangan dibiarkan, diobati ya dengan ruqyah. Jadi ruqyah syariah itu tidak ada penerawangan, tidak ada ramalan-ramalan, murni sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya para sahabat. Dan juga tidak pakai barang-barang ini jimat, ini nanti pakai apa dipasang di atas pintu, di atas jendela, atau simpen di dompet. Anda ada. Kalau ruqyah syar'i tidak ada seperti itu. Kemudian yang kedua, ruqyah yang batil. Ruqyah yang batil ini terbagi menjadi dua. Ruqyah syirkiyah yang ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, ya, bacaan-bacaannya mengandung syirik, ya, pakai misalnya bahasa yang ada di kitab primbon, ya. Nah, ini mantra-mantra Jawa biasanya. Kitab primbon ada apalah ini mengandung syirik bacaannya dan ada unsur mengundang jin, ya, mengundang jin. Suruh nyembelih hewan ini, hewan itu, cari ayam hitam, ayam putih, sembelih, nanti ditanam. Ini mengundang jin. Ya, ruqyah yang syirik, tidak boleh ya. Mendatangkan tandingan kepada Allah, tidak boleh ya. Haram. Kemudian yang kedua, ruqyah yang batil yang kedua, muharramah, haram. Misalnya ada seorang peruqyah, dia tidak melakukan amalan kesyirikan.
Tidak ada unsur-unsur syirik. Tetapi kok diharamkan? Contohnya seorang peruqyah berkholwat, meruqyah pasiennya yang wanita. Ada pasien perempuan, peruqyahnya laki-laki, diruqyah berduaan ya, di suatu ruangan. Tidak boleh. Seorang peruqyah apabila meruqyah pasiennya yang perempuan ya, harus didampingi mahramnya. Kecuali kalau sama-sama laki-laki bebas ya. Kalau pasiennya perempuan, wanita, harus didampingi mahram ya. Baik itu ya, misalnya suaminya atau ayahnya, ibunya ya. Jangan berduaan. Dan tidak boleh bersentuhan tanpa pembatas ya, bersentuhan kulit ya, tidak boleh. Kalau kami pribadi meruqyah, kami menghindari sentuhan. Walaupun pakai sarung tangan kami menghindari. Kalau tidak dalam keadaan terdesak. Kecuali kalau dalam keadaan terdesak darurat, pasien yang kami ruqyah kesurupan ya, perempuan kesurupan meronta-ronta tidak bisa dikontrol ya. Terus tim yang meruqyah itu tidak ngatasi ya, kami pakai sarung tangan. Sarung tangannya bukan yang tipis tapi yang tebal. Ya, ini dalam keadaan darurat saja. Tetapi kalau tidak dalam keadaan darurat, hindari. Lebih baik menghindari karena takut terjadi fitnah. Ya, lebih baik pakai media apa? Pakai pulpen atau buku ya, disentuhkan di tubuhnya pasien, pakai apa? Kayu ya, seperti itu. Yang penting tidak berusaha menghindari bersentuhan langsung ya. Kalau toh dalam keadaan darurat itu tadi menyentuh kepalanya, pakai sarung tangan yang tebal, yang punyanya kiper itu ya. Jadi menghindari sebisa mungkin ya untuk bersentuhan dengan pasien yang perempuan ya. Dan harus ada mahramnya. Jangan sampai kalau kita misalnya kita sudah bisa meruqyah, ada tetangga kita minta ruqyah perempuan, jangan berduaan, didampingi mahramnya. Ada fitnah nanti di situ. Setan yang menjadi yang ketiga. Orang yang ketiga itu setannya. Ya. Ini perbedaannya. Ruqyah ada dua macam, yaitu ruqyah yang hak dan ruqyah yang batil. Ruqyah yang batil terbagi menjadi dua: ruqyah syirik, syirkiyah, dan ruqyah yang haram, yang ada unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa seseorang itu terindikasi gangguan jin ya. Kan biasanya kalau orang yang minta diruqyah itu biasanya mereka mengalami gangguan jin. Baik itu jin khodam, jin yang diundang oleh dirinya sendiri, atau jin nasab yang datang dari keturunan, dari leluhur, atau jin sihir ya. Sebab-sebab gangguan jin ya, ini ada. Yang pertama, karena sebab kelalaian, kebodohan ya, kejahilan kita, tidak mau mempelajari syariat Islam yang benar ya, sehingga jin itu, setan itu masuk ke dalam tubuh kita. Atau jin yang sudah ditakdirkan di tubuh kita seperti jin korin ya, ini kan di dalam tubuh kita punya korin dari kalangan bangsa jin. Ini sudah menjadi ketetapan, tidak bisa diruqyah, tetapi bisa dilemahkan dengan ketakwaan kepada Allah. Orang yang ahli maksiat, ahli kemungkaran ya, maka korinnya semakin bertambah kuat ya. Karena mungkin karena kelalaian dirinya, kejahilan, tidak mau mempelajari syariat Islam yang benar. Kemudian nafsu yang buruk ya, nafsu yang buruk sebab orang itu mengalami gangguan jin. Hawa nafsu yang buruk yang memerintahkan kepada hal-hal yang haram. Kemudian diundang ya, kita mengundang pergi ke dukun, nah itu mengundang jin itu, masang jimat. Kalau berdagang, jualan, cari penglarisan ya, di mbah dukun, nanti jimatnya taruh di dompetnya atau di gerobaknya biar nanti pembeli hadir ya. Itu jimat pemikat, itu pengasian, itu syirik, itu mengundang jin, itu bahaya, hati-hati ya. Bukan kita disantet
ya, bukan kita disantet orang. Karena orang yang mengundang jin ini sewaktu-waktu nanti akan mengalami sakit nantinya di kemudian hari. Ya, jin itu pasti akan menyakiti dirinya. Ya, tidak boleh orang bekerja sama dengan jin. Ya. Surat Al-Jin ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia yang meminta pertolongan kepada kalangan laki-laki dari bangsa jin, maka jin itu semakin menambah manusia itu bertambah sesat. Ya, tidak boleh ya bekerja sama minta bantuan kepada jin. Dukun itu kenapa mereka bisa ngeramal, bisa nerawang? Karena mereka punya khodam, punya perewangan, pendamping dari kalangan bangsa jin. Ya. Makanya tidak boleh kita mengundang jin itu. Malah menjadi sebab kita terkena gangguan jin. Ya. Atau jin keturunan, ya, menjadi sebab yang lainnya. Sebab gangguan jin adalah jin keturunan, yaitu jin nasab, atau yang terakhir sihir. Ya. Kita disihir oleh orang lain. Ya. Ini sebab-sebab gangguan jin. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri dukun ya. Nah, ini tadi belum ya. Ciri-ciri dukun agar kita bisa waspada. Ciri-ciri dukun alias tukang sihir ya. Yang pertama, agar kita tidak terkecoh kalau ada orang yang pengobatan alternatif ya. Kita lihat pengobatannya syirik atau enggak. Nah, kalau masuk dalam kategori hal-hal ini yang akan kami sebutkan, jangan kita pergi ke sana ya. Yang pertama, menanyakan kepada si penderita itu siapa namanya atau nama ibunya ya. Kenapa kok dukun itu yang pertama nanya nama ibunya kita? Karena nanti kita akan dinisbatkan nasab kita kepada ibu kita. Karena ini menyelisih syariat Islam. Seorang manusia itu nasabnya ya ke ayahnya, ya, tidak boleh nasabnya ke ibunya, binti ibu fulan ya. Kecuali Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ini pengecualian khusus. Beliau alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam memang ditakdirkan Allah ya mendapatkan mukjizat ya. Ibunda Maryam ini memiliki mukjizat, mendapatkan mukjizat dari Allah ya, bisa memiliki anak tanpa seorang suami. Ini pengecualian. Makanya anaknya dinisbatkan Isa bin Maryam. Kalau selain dari ini tidak boleh ya dinisbatkan kepada ibunya. Makanya dukun itu pertama kali nanya siapa nama ibu kandungnya. Nanti akan dinisbatkan ke ibunya. Akan membuat kita jauh dari menyelisih syariat Islam. Kemudian yang kedua, menanyakan salah satu benda-benda bekas yang dipakai oleh si penderita. Misalnya, kamu punya benda apa? Ya, dicari benda bekasnya, ditanya. Dan pasiennya, benda bekasnya pasiennya ini ditanya. Kemudian terkadang meminta kepada si pasien, ya, seekor binatang dengan sifat-sifat tertentu ya. Berkulit hitam ya, kambing hitam kan ada biasanya. Cari nanti kambing hitam, ayam hitam, tidak boleh ada bulunya putih, harus hitam polos. Nah, dengan sifat-sifat tertentu. Untuk apa? Untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, menyembelih kepada selain Allah, syirik akbar ya. Lalu mengoleskan darahnya kepada bagian tubuh pasien yang sakit ya. Atau membuang daging bangkainya pada tempat-tempat yang sepi. Ya. Cari, ini kamu harus cari ayam hitam ya, nanti disembelih darahnya, kemudian setelah itu dioleskan, ya, dan dagingnya nanti dibuang ke tempat tertentu, tempat sepi misalnya seperti. Tidak boleh seperti ini, sesajen ya. Hindari kita datang kepada orang yang seperti ini, walaupun orang itu bersurban, memiliki julukan ustadz, hati-hati. Kalau ada ciri-ciri ini, dia ustadz dukun, ya, hati-hati. Atau menuliskan rajah, jimat-jimat, rajah-rajah. Ya, nanti akan kami kasih contoh macam-macam contohnya jimat itu seperti apa, ya, rajah-rajah. Atau membaca mantra-mantra yang hanya difahami oleh penyihirnya saja.
ya, kemudian memberikan jimat penangkal, ya, jimat-jimat penangkal tertentu, ya, dan lain sebagainya dengan simbol nomor-nomor. Kan ada biasanya jimat itu nomor ini 01 apa seperti itu. Tulisannya Arab tetapi ada nomor-nomor tertentu, ada kode-kode tertentu. Itu kode sihir itu kode sihir. Memang ada kitabnya. Ada kitabnya tentang bikin jimat itu. Kitabnya bahasa Arab juga, Arab gundul, ya, dari Timur Tengah sana. Tetapi ulama-ulama sihir, bukan ulama ahli sunnah, ulama sihir, ya, orang-orang ahli sihir yang membuatnya. Ya. Kemudian ciri selanjutnya memerintahkan kepada pasien, misalnya untuk menghindari orang selama masa tertentu, ya, dalam ruangan yang gelap, tidak boleh kena sinar. Ini seperti puasa pati geni tadi, ya. Puasa pati geni itu orang itu berkurung diri di ruangan tertentu, ya, tidak boleh kena cahaya, nggak boleh kena sinar, ya, ruangnya gelap gulita, ya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya, terkadang tukang sihir atau dukun itu meminta kepada si penderita agar tidak menyentuh air selama beberapa masa, ya. Contoh, sampean tidak boleh mandi 40 hari, biar santetnya hilang. Bau lah kalau nggak mandi. Kalau nggak mandi gimana nanti? Ya. Nggak wudu juga, nggak boleh nyentuh air. Ini malah mengajak kufur ini, ya. Hati-hati ya, tidak boleh seperti ini, ya. Misalnya tadi ciri-cirinya, ada orang yang memerintahkan tidak boleh menyentuh air selama masa tertentu. Nah, ini sudah pasti dukun, ya. Ciri selanjutnya, memberikan kepada si pasien benda-benda yang harus ditanam di dalam tanah. Nanti tanam kepalanya kerbau di pojok rumah kamu, tanam nanti biar orang yang nyantet itu mental. Ini sihir dilawan dengan sihir, ya tambah akeh jinnya, tambah banyak, ya. Jin khodam dari dukunnya ditanam di tubuh kita, semakin banyak, ribuan nanti jinnya. Nah, ini hendaknya dihindari, ya. Bukan malah memberikan solusi, ya, tapi malah menambah masalah, ya. Bukan malah memberikan solusi, malah menambah masalah. Pergi ke dukun itu tadi. Memang ada sebagian orang yang berobat ke dukun sembuh, tetapi sembuhnya hanya sekilas saja, hanya tipuan saja. Sembuh beberapa hari nanti kumat lagi, bahkan kumatnya lebih parah dari penyakit sebelumnya. Kenapa? Karena jin khodamnya dukun itu ditanam di tubuh kita, akan berkompromi, akan kong kali kong dengan jin korin yang ada di dalam tubuh kita. Kan jin korin yang ada dalam tubuh kita ini akan selalu membisikkan perkara yang kemaksiatan, perkara keburukan. Kecuali korinnya Rasulullah SAW yang hanya memerintahkan dalam perkara yang baik. Tetapi korinnya kita manusia biasa ini memerintahkan kepada keburukan. Ditambah ada jin baru dari luar datang, jin khodam, malah kompromi. Nanti ini kasih sembuh aja ya penyakitnya sihir ini beberapa hari. Nah, setelah itu bertambah lagi penyakitnya. Setelah sembuh beberapa hari, agar apa? Agar orang itu tadi semakin percaya sama dukunnya, ya, dibuat semakin jauh dari akidah Islam. Ya, tipuan, istidraj, ya, tipuan saja. Kalau orang berobat ke dukun sembuh, ini tipuan, ya. Hati-hati. Malah menambah masalah, penyakitnya nanti malah akan tambah parah di kemudian hari. Jinnya semakin banyak. Karena jin khodam dari dukun itu ditanam di tubuhnya pasien tadi, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati kita kalau mau berobat, ya. Jangan sampai kita pergi ke tempat yang keliru. Jangan sampai kita salah alamat, ya. Kalau berobat ke dokter silahkan ke tempat medis, karena itu ilmu teknologi. Ya, nggak apa-apa, nggak ada unsur kesyirikan. Tetapi kalau sudah masuk dalam ranah akidah, ada hal-hal seperti ini, nah ini bisa membuat kita batal keislaman kita nanti, ya. Menggugurkan pahala-pahala kita. Hati-hati, ya. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memberikan kepada si pasien ciri-ciri selanjutnya, lembaran-lembaran kertas yang harus dibakar, kemudian dihirup asapnya.
atau berkomat kamit membaca sesuatu yang tidak difahami. Atau selanjutnya, terkadang penyihir dapat menebak dengan benar, ya, nebak-nebak, ngeramal. Ya. Misal ada pasien yang baru pertama kali datang. Saya tahu nama ayah kamu, misalnya ayah kamu namanya Pak Ijo, dan itu benar. Nah, ini ramalan dukun ya. Walaupun itu benar, tetapi tidak boleh kita ya percaya sepenuhnya. Jin khodamnya dukun ini, namanya jin itu kan terkadang mereka itu mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat di langit pertama. Kemudian setelah itu turun disampaikan ke wali-walinya, yaitu wali-wali syaitan, para dukun itu. Ditambah dengan 1000 kedustaan. Terkadang memang benar, tetapi ditambah dengan 1000 kedustaan, dibumbu-bumbui, ditambah-tambah oleh dukunnya itu. Untuk membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari akidah Islam yang murni, jauh dari tauhid yang hak ya. Kemudian selanjutnya menuliskan kepada si pasien huruf-huruf potongan-potongan di atas kertas ya. Jimat-jimat ya, dituliskan seperti itu. Dan lain sebagainya. Atau bahkan dikasih air minum. Hati-hati, ini pernah kami jumpai. Ngobatin pasien, dikasih air minum, di dalamnya ada kertas, dicelupkan kertas, diangkat kertasnya, dibuka, jimat ternyata. Walaupun tulisannya Arab, tetapi ada simbol-simbol sihir di dalamnya. Ada kode-kode sihir. Tidak boleh. Kalau air dibacakan ayat Al-Quran, diruqyah, ya, dibaca kita sendiri, diminum, ini syar'i, sunnah. Tetapi kalau air itu dikasih tulisan jimat, ya, ada unsur-unsur sihir di dalamnya, dimantra-mantrai oleh dukun, malah akan menambah jin yang ada di dalam tubuh kita. Hati-hati. Ini beberapa ciri-ciri tadi, ya, bisa ngeramal, bisa nebak-nebak. Pokoknya kalau seseorang peruqyah yang syar'i sesuai dengan tata cara syariat Islam, tidak ada ilmu penerawangan, tidak ada ilmu ramalan. Pengobatannya Al-Quran dan As-Sunnah, tidak pakai tenaga dalam, pukul jarak jauh, tepuk jarak jauh, tidak ada. Semuanya dibacakan di depan pasien Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan bacaan yang jelas atau nasihat-nasihat yang difahami oleh pasien tersebut. Ya. Ini sesuai dengan tata cara syariat Islam. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kami akan mempraktekkan sebentar tentang bagaimana sih Al-Quran itu akan bekerja untuk ya memberikan syifa. Ya. Allah memberikan syifanya melalui Al-Quran ini, bekerja kepada seseorang yang sakit. Ya. Beda orang yang membaca Al-Quran biasa dengan niatan ngaji biasa dengan niatan meruqyah, itu beda hasilnya. Ya. Baik, mungkin ada yang mau maju ke depan untuk tester, ya, praktek dari yang laki-laki saja, yang perempuan mengikuti aja. Tafadhol. Bismillah. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama saya niatkan untuk ngaji biasa, ya, bacaan biasa. Yang kedua nanti saya akan meniatkan untuk meruqyah. Nanti lihat perbedaannya yang dirasakan, ya. Pertama saya akan baca surat Al-Fatihah, niat baca biasa, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang dirasakan? Tidak ada. Punya penyakit apa, Mas? Pusing? Enggak. Sebelumnya?
Pusing ya? Apa vertigo? Pusing. Sekarang masih penyakitnya pusingnya. Saya akan coba sentuh ya kepalanya yang penyakitnya bawaannya kan punya penyakit pusing. Saya akan mencoba membacakan surat Al-Fatihah dengan tujuan mengobati ya. Tujuan meruqyah kepala Mas Kholik yang pusing ini ya. Sampean istighfar ya, bertobat kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, dengarkan bacaan ayat yang saya baca Al-Fatihah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang dirasakan di dalam tubuhnya? Ada energi panas. Ya, ini perbedaannya ya. Saya tidak punya ilmu tenaga dalam, tidak punya ilmu kebal. Yang saya baca cuma Al-Fatihah dan saya hanya menyentuh penyakit yang diderita Mas ini. Karena Mas ini kan katanya punya penyakit pusing, ya. Saya menyentuh bagian tubuh yang sakit dengan bacaan surat Al-Fatihah yang saya tujukan untuk mengobati. Ternyata ada respon energi panas di tubuhnya Mas, ya. Ya, seperti itu ya. Bisa kembali lagi. Baik. Jadi, kalau kita ingin meruqyah, misal anak kita nangis, cucu kita, ya, istri kita, suami kita, ya, niatkan bacaan yang kita baca untuk meruqyah, bukan hanya sekedar mengaji biasa. Niatkan untuk mengobati, ya. Dan tentunya nanti insya Allah hasil akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, ya. Sembuh atau tidaknya nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Kita hanya berusaha mengobati saja, ya, membacakan, mendoakan, ya, dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan tata cara syariat Islam, ya. Dan tentunya harus meninggalkan kesyirikan, ya, meninggalkan kotoran-kotoran jiwa tadi, baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah. Kalau misalnya orang yang meruqyah masih punya jimat, keris-keris pusaka, ya, benda-benda pengasihan yang lainnya, tidak manjur ruqyahnya. Ya, orang yang meruqyah masih berbuat syirik kok meruqyah orang, ya, masih dikuasai seton kok malah ngusir seton, ya tidak manjur. Begitu juga sebaliknya, orang yang diruqyah tidak mau tobat, ya, dia masih nggak sadar tentang kesalahannya, tentang pergi ke dukun tadi, atau pergi ke tempat-tempat keramat, ya, kuburan keramat, ya, atau museum, tempat keramat, rumah keramat, yang pohon keramat, ya, seperti itu. Pohon keramat meminta-minta di situ, ya, yang diruqyah masih nggak sadar tentang kesalahannya. Pasang-pasang jimat, pasang-pasang sesajen, masih suka dengan benda-benda klinik, ya ndak bisa diruqyah, ya. Mental nanti, ya. Karena masih ada hijab tadi, ada hijaban masturo tadi, penghalang antara Al-Qur'an dengan dirinya. Jadi harus ada keterpaduan, baik yang meruqyah dan juga yang diruqyah. Yang diruqyah pun harus tobat. Kalau punya jimat-jimat, hendaknya diikhlaskan untuk dihancurkan, ya, untuk dihancurkan, dimusnahkan, wis selesai, ya, perbuatan saya di masa lalu, itu masa lalu, sudah tidak boleh kita ulangi lagi, ya, seperti itu. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ciri-ciri dukun, ya, jenis ruqyah ada 2 jenis, ya, yang hak dan yang batil, ya. Kemudian selanjutnya kami akan memperlihatkan tentang beberapa contoh jimat, ya, beberapa contoh jimat. Karena khawatir ini nanti ada di rumah kita,
Nah, khawatir ini ada di rumah kita. Secara tidak sadar, ya. Kita anggap syar'i, malah sebenarnya syirik atau tidak syar'i. Gambar ini, contohnya, ini kitmir, kaligrafi ini. Ini biasanya kaligrafi seperti ini dipasang di warung-warung untuk penglaris. Ya. Jangan tertipu dengan tulisan Arabnya. Ini Asmaul Husna. Tetapi di sini, tengah ini, ya, ada tulisan kitmir. Kitmir ini disinyalir adalah nama anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, nama anjingnya pemuda Ashabul Kahfi. Tetapi riwayatnya tidak sahih. Andaikan ini benar nama anjingnya Ashabul Kahfi, tidak pantas asma-asma Allah, Asmaul Husna disandingkan dengan nama anjing. Ini malah mendatangkan sihir di sini. Dan ini ada gambar seperti ini, kayak hantu ya. Ini dua ini ada matanya. Ya. Dan ini ada angka-angka, simbol angka-angka. Ya. Ini angka kode-kode sihir ya. Nah ini seperti ini. Ini jangan tertipu, ada bismillahnya. Ini jimat tapi di atasnya ada bismillahirrahmanirrahim. Terus di bawahnya tulisan yang tidak jelas dibalik. Ya. Ada garis seperti ini. Ini yang bawah kaf ha ya ain shad. Nah, ini ayat pertama surat Maryam. Dicampur dengan simbol sihir seperti ini. Untuk apa ayat ini dipasang seperti ini? Dipisah-pisah. Padahal tulisan sebenarnya nggak seperti ini. Ini foto dulu yang pernah kami dapatkan jimat ini dari salah satu pasien kami. Ya, ini saya foto jimatnya seperti ini. Nah, ini termasuk. Ini biasanya dipakai untuk penglaris. Ini bulu perindu. Nah, ini untuk melet biasanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ya, tidak boleh ini. Kalau orang yang diruqyah punya seperti ini, dinasehati. Ya, kita kasih nasihat ya, agar taubat, tidak melakukan ini lagi. Ini pelet ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Ya. Sesungguhnya ar-ruqa, mantra-mantra, wat tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, ya, wat tiwalah, ilmu pelet adalah kesyirikan. Tiwalah termasuk ilmu pelet ya, termasuk kesyirikan. Artinya ilmu pelet ya, memikat wanita ya. Dan lain sebagainya. Ini jimat penglarisan, penglaris dagangan biasa. Ini tipuan saja ya. Malah nanti akidahnya hancur kalau kita pasang seperti ini. Ini sabuk ya. Pernah kami meruqyah pasien punya sabuk yang seperti ini. Ini katanya harganya jutaan. Saya tanya, berapa harganya? Jutaan. Sampai dibujui. Dia nggak bilang dari dukun, dari kiai. Ya mohon maaf, dari kiai. Karena zaman sekarang dukun itu nggak pakai menyan, tapi pakai tasbih, pakai kopiah putih dari kiai. Jutaan. Setelah saya bongkar gunting-gunting, ternyata di dalamnya itu kerdus kosong, nggak ada apa-apanya. Kerdus yang dilapisi kain, terus di luarnya ada tulisan Arab yang nggak jelas, ya, kode-kode sihir. Ya, harus dibakar, dihancurkan. Ya. Ini simbol anu ini ya, kesyirikan. Ya. Kalau ada, Anda kan punya. Ya, dihancurkan, dibakar. Sudah gunting. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Soalnya ternyata kan itu pasnya mukena. Ternyata di mukenanya pun juga ada. Oh, ada juga. Ini kali gunting juga. Itu cap-capan atau memang bordiran? Bordiran. Oh. Jadi Anda kan beli di online itu, di Solo. Kami belum tahu. Kalau kan biasanya ada stiker yang dijahit itu kan bisa dibuka. Ya, bordiran. Oh, bordiran. Iya, ya. Ya cari yang lain nanti, beli yang Sudah kami beli. Iya. Simbol di sini ya. Ini ya contoh jimat-jimat. Nah, ini ada bintang. Ya. Ada kitabnya. Kalau di Indonesia itu terjemahannya mujarobat. Kalau Arabnya ada.
Saya sebutkan nanti takut ada yang tersinggung. Kan harus Ya? harus dijelaskan. Oh, tayyib. Ini ya. Ya. Nggak boleh mempunyai perasaan takut tersinggung. Memang harus disinggung. Ya. Kalau di versi Arabnya itu Syamsul Ma'arif Kubro. Kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Dan ada 3, Syamsul Ma'arif Kubro, Manba Usulul Hikmah, sama Al-Awfaq. Ini 3 kitab perdukunan. Walaupun tulisannya Arab, gundul, tapi mengajarkan ilmu sihir. Mengajarkan tata cara bagaimana punya ilmu kebal, ya. Bisa disukai banyak wanita, melet, ya. Menglariskan dagangan dan lain sebagainya pokoknya. Ya. Kitab sihir. Syamsul Ma'arif, Manba Usulul Hikmah, sama Al-Awfaq. 3 kitab sihir. Ini cara bikin jimat ada di kitab itu. Ya. Seperti ini ya, contoh jimat-jimat. Ya. Nah, banyak. Nah. Ini rompi Ontokusumo. Orang yang pakai rompi ini katanya kebal bacok. Pernah dengar ya? Kebal peluru, pakai rompi Ontokusumo. Ya, seperti ini. Kalau ada di rumah kita ya, kita taubati dulu, bertobat. Misal kalau kita yang melakukannya sendiri, kita taubati. Kalau orang tua atau saudara kita kasih nasihat. Enggak langsung diambil, dikasih nasihat dulu. Orangnya ya diajak taubat, dikasih pencerahan, ya, pencerahan tentang ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu barangnya ini, ya, berusaha kita hancurkan. Kita kasih masukan kepada orang itu, Pak, Bu, nah, ini sebenarnya barang ini enggak boleh ya. Ya, kita sampai rumah yang masih ada jimat-jimatnya tidak tenang keluarga itu, pasti nanti ada percekcokan, karena ada campurangan jin yang untuk merusak ketentraman keluarga tersebut, karena rumahnya masih ada benda-benda ini syirikan, baik keris-keris yang pernah dimandikan di malam Jumat Kliwon, malam Jumat Manis ya, dimandikan keris-kerisnya ini, scan biasanya kalau orang Madura, scan ya. Kasih mandi kembang atau kasih dupa ya, tidak boleh ini, syirik, harus dihancurkan semuanya. Saya sedikit Ustaz. Ya, baik. Karena satu masalah itu ya, karena saya itu pernah punya juga. Tapi sekarang saya sudah berhenti. Cuma ada satu saja yang saya masih kerjakan. Apakah itu boleh? Apakah itu tidak boleh? Dan saya kalau tidak boleh, sekarang juga saya mau berhenti. Gini saja, saya tuh pernah diajak orang yang maksudnya itu tidak tahu. Setelah itu saya waktu muli jadi kuli di toko. Ya. Tanyakan, Pak, kamu nggak usah kerja dulu mulai jam ini. Nanti sampai ikut orang yang saya ikuti itu ya golongannya mubaligh, haji. Itu ya begitu Ustaz. Makanya saya yakin apa ini ya. Kayak gitu. Supirnya orang Aceh. Setelah itu setengah di jalan, Ustaz katanya ke saya, nanti tolong ya, saya ini mau menghadapi musuh. Katanya Ustaz. Yang sampai sekarang saya masih kerjakan itu Ustaz. Menghadapi musuh. Menghadapi musuh. Loh, musuh apa? Cucu saya nempelin istrinya. Dan